Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang median. Median atau biasa yang kita singkat dengan ME adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan atau data terurut. Jadi data tersebut diurutkan dari yang terkecil. Median yang kita bahas nanti ada dua, yaitu median data tunggal dan median data berkelompok. Yang pertama, median data tunggal. Jika banyak data adalah N, maka untuk banyak data ganjil, median adalah nilai data ke N plus 1 dibagi 2, atau biasa kita simbolkan dengan XN plus 1 per 2. Sedangkan untuk banyak datanya genap, maka ME adalah setengah dikali nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1, atau bisa kita simbolkan dengan setengah dikalikan XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1. Dengan N adalah data yang sudah diurutkan. Perhatikan contoh berikut. Tentukan median dari 6, 3, 12, 4, 6, 4, 9, 10, 9, 8, 9, 8, 5. Kalau kita lihat, jumlah data dari data tadi ada 13, sehingga nanti mediannya terletak pada urutan ke setengah dikali 13 plus 1 sama dengan 7. Jadi nanti mediannya adalah data yang terletak pada urutan ke-7. Data tersebut kalau kita urutkan menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 10, dan 12. Jadi data pertamanya adalah 3, data keduanya 4, data ketiganya 4, data keempat 5, data kelima 6, data ke-6 6, data ke-7 8, data ke-8 8, data ke-9 9, data ke-10 9, data ke-11 9, data ke-12 10, data ke-13 adalah 13. Sehingga kalau kita lihat tadi, mediannya terletak pada data ke-7, maka nilai mediannya adalah 8. Nah, sekarang untuk median data kelompok bagaimana? Median data kelompok dirumuskan ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK per FME dikalikan T. Dengan TB adalah tepi bawah kelas median, N-nya banyak data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME adalah frekuensi kelas median, dan T adalah panjang kelas. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan median pada tabel berikut.
Tabel ini merupakan tabel tinggi badan di dalam suatu kelas. Yang tinggi badannya 150 sampai 152 frekuensinya 2, 153 sampai 155 frekuensinya 5, 156 sampai 158 frekuensinya 7, 159 sampai 161 frekuensinya 12, 162 sampai 164 frekuensinya 6, 165 sampai 167 frekuensinya 3, sehingga jumlah datanya sebanyak 35. Penyelesaiannya kita buat satu kolom tentang frekuensi kumulatif. 150 sampai 152 frekuensi kumulatifnya adalah 2. 153 sampai 155 frekuensi kumulatifnya adalah 7 karena 2 ditambah 5. 156 sampai 158 frekuensi kumulatifnya 14. Dari 2 ditambah 5 ditambah 7. 159 sampai 161 frekuensi kumulatifnya 26. Dari 2 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 12. 162 dikurangi 164 frekuensi kumulatifnya adalah 32. Dari 2 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 6. Dari 165 sampai 167 frekuensi kumulatifnya adalah 35. Dari 2 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 3. Nah, langkah pertama adalah mencari letak kelas median. Letak kelas mediannya adalah data ke setengah dikali N. N-nya berapa? 35. Sehingga letak kelas mediannya adalah data ke 17,5. Data ke 17,5 itu berada di kelas keempat. Karena kalau kelas ketiga itu frekuensi kumulatifnya baru 14. Maka yang data ke 17,5 terletak di kelas keempat, kelas 159 dikurangi 161. Ini adalah letak kelas median. Kita lihat TB-nya berapa? TB-nya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya 159 dikurangi 0,5 sama dengan 158,5. Kemudian FK. FK tadi adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya berada di kelas keempat, sehingga frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 14. Dari 2 ditambah 5 ditambah 7. Kemudian FME. FME adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya adalah 12. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya adalah 3. 159 sampai 161 itu ada panjang kelasnya adalah 3. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus, ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK per FME dikalikan P. Tadi TB-nya adalah 158,5 ditambah setengah kali N, N-nya 35 dikurangi FK, FK-nya adalah 14 dibagi FME, FME-nya adalah 12 dikalikan P, P-nya 3. Tinggal kita hitung. 158,5 ditambah 17,5 dikurangi 14 per 12 dikalikan 3 sama dengan 158,5 ditambah 3,5 dibagi 12 dikalikan 3, yang hasilnya 158,5 ditambah 0,875, 159,375, sehingga median dari data tersebut adalah 159,375.
Contoh berikutnya, tentukan median dari data berikut. Data yang disajikan berupa histogram. Nah, langkah pertama adalah kita mencari banyaknya data berapa. Kelas pertama frekuensinya 3, kelas kedua frekuensinya 5, kelas ketiga frekuensinya 5, kelas keempat frekuensinya 4, kelas ke-5 frekuensinya 2, kelas ke-6 frekuensinya 6, sehingga banyaknya data adalah 25. Dari 3 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6. Maka letak kelas median adalah data ke setengah dikalikan 25, yaitu data ke 12 setengah. Di manakah letak data ke 12 setengah? Data ke 12 setengah adalah di kelas ke-3. Karena kelas pertama 3, kelas kedua 5, kalau dijumlahkan baru 8. 8 ditambah 5, 13. Nah, 12 setengah di kelas ke-3. Inilah letak kelas median. Yang kita butuhkan apa? ME sama dengan TB ditambah setengah kali N dikurangi FK dibagi FME dikalikan P. TB-nya berapa? TB-nya adalah 23,5. FK-nya berapa? FK-nya adalah 8, dari 3 ditambah 5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian FME adalah frekuensi kelas median. Kelas mediannya frekuensinya adalah 5. P adalah panjang kelas, bisa dicari dengan 23,5 dikurangi 18,5, hasilnya adalah 5. Boleh juga memakai yang lain, misalkan 18,5 dikurangi 13,5, hasilnya 5. Sehingga kalau kita hitung, maka ME sama dengan 23,5 ditambah setengah kali 25 dikurangi 8 dibagi 5 dikali 5. Sehingga 23,5 ditambah 12,5 dikurangi 8 dibagi 5 dikali 5. Sama dengan 23,5 ditambah 4,5 dibagi 5 dikali 5. Sama dengan 23,5 ditambah 4,5. Sama dengan 28. Sehingga median dari data tersebut adalah 28. Nah, demikian penjelasan tentang median. Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.